Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dunia Dian. Kali ini kita akan bikin video lagi soal ikan ya teman-teman ya. Ini udah lama nih nggak bikin video soal ikan. Nah kali ini kita akan update lagi video soal ikan di tank utama. Nah ini isinya ikan diskus dan ikan manfish ya teman-teman. Ini ikan atau akuarium ini tuh usianya kira-kira setahun lebih ya, karena kita dulu belinya sebelum pandemi, sebulan sebelum pandemi, awal-awal tahun 2020 ya, sampai sekarang udah pandeminya udah setahun. Lalu juga ini pasti udah setahun lebih nih ya, tepatnya lupa saya, bisa dilihat di video saya ketika baru beli akuarium ini kan ada tuh, lalu juga pas beli ikan di Jatinegara itu. Nah dari situ juga kita tahu nih, dulu kita beli ikan ini itu sekoin ya, kecil-kecil gitu, yang manfish malah lebih kecil lagi. Nah sekarang dia udah gede nih, udah hampir setelapak tangan saya nih. Tuh. Ini kira-kira berapa inci ya, gede banget ya. Yang itu juga udah gede, dan ini sudah bertelur berkali-kali, baik yang manfish maupun yang diskus. Cuman saya memang tidak berniat mengembang biakannya ya, karena memang keterbatasan tempat, tidak punya akuarium lagi. Jadi ya udah netes dimakan yang lain gitu-gitu aja. Nah fungsinya ini ya udah buat hiasan aja gitu. Sama kali ini update-nya ya, selain update gedenya ini segini, sebenarnya sering sih saya bikin video ini, cuman bikin video lagi aja nih soal ikan ini. Ini sekarang udah makin gede lagi ya. Nah ini memang gunanya banyak pelajaran sih. Ini salah satunya gunanya adalah kalau kita membeli ikan itu jangan kalap. Misal kecil kita beli banyak gitu, nanti kalau dia udah menggede itu akan jadi sempit. Nah untungnya waktu itu saya nggak kalap gitu, saya hanya beli beberapa, ada yang mati sih beberapa, jadi itu cukup membantu juga. Jadi ketika dia gede, akuarium 90-an ini masih lega gitu buat dia gitu, jadi nggak empet-empetan gitu. Walaupun memang terlihat agak sempit juga ya, karena manfishnya ini kan dulu kecil banget, sekarang jadi gede gitu. Ada yang berapa yang mati itu soal ikan ya. Jadi kalau mau beli ikan itu ngukurnya jangan seberapa pas kita beli kecil itu lalu diukur dengan akuariumnya, oh masih lega, enggak. Jadi ikan itu kita harus tahu dia gedenya nanti seberapa gitu. Nah, jadi dari situ disesuaikan dengan wadahnya. Kan kita bisa cari itu di googling segala macam, ikan ini gedenya seberapa. Jadi kalau mau melihara ikan, terutama jangka panjang tuh begitu. Jadi jangan diukur dari pas ikan itu datang pas masih kecil gitu. Nah memang saya rekomen juga kalau beli ikan tuh yang dari kecil. Seperti diskus ini kan katanya kan ikan paling susah nih dipelihara. Tapi menurut saya sih nggak susah-susah amat gitu. Bahkan saya ini miaranya nggak pakai standar orang-orang miara diskus yang ada termometer, ada heater, ada aerator segala macam, nggak pakai saya. Bahkan nggak ada aeratornya, saya cuman pakai filter. Dan ya dia kalau udah beradaptasi itu kayaknya suhu naik turun udah kuat dia. Nah makanya, tapi yang kayak gitu tuh harus belinya dari kecil dibiasain dengan di lingkungan kita gitu. Nah awal-awalnya sih memang ya pakai ini dulu ya, pakai termometer untuk cek suhu segala macam, karena kan dia beda-beda tuh, mungkin di farmnya suhunya beda, TDS-nya beda. Nah tapi pelan-pelan kita biasakan dengan lingkungan di sini, air di sini segala macam. Nah contoh ini air ini udah hampir 2 bulan ini tidak saya kuras, ini masih tergolong jernih gitu. Nah padahal orang kadang-kadang wah kayaknya susah banget bikin air jernihnya. Itu gampang kok, cuman di masalah di filter aja gitu. Ini air sumur, dan apa namanya, bukan termasuk air yang bening banget, enggak gitu. Jadi kalau mau yang tahu itu di video sebelumnya udah ada tuh bagaimana cara bikin akuarium tuh bening terus gitu, dan penyebabnya air akuarium tuh nggak jernih gitu, teman-teman. Nah ini soal diskus. Jadi bagi teman-teman yang suka ikan diskus tapi takut mau memelihara karena takut susah segala macam, gampang mati, nah ini buktinya enggak. Ini saya pemula loh, saya awalnya pas beli ini itu pemula, jadi nggak susah-susah amat kok teman-teman. Yang penting yang ngikutin ini aja gitu loh, apa namanya, kualitas airnya dengan setting filter yang bagus segala macam tuh udah ada semua. Jadi silahkan dilihat video-video lama saya nggak akan menjelaskan ulang, karena saya hanya akan update nih ikan-ikan diskus saya jadi udah gede-gede nih, hampir setelapak tangan. Ini udah ukuran gede ya, mau dewasa.
Nah, lalu salah satu yang sering ditanya selain ikannya ya, jadi kalau ikannya gampang, terus makannya juga cuman pelet itu, pelet tetrabits itu. Jadi ada juga di video sebelumnya soal pelet, silahkan dilihat di situ. Jadi saya sengaja tidak membiasakan lagi, awalnya emang cacing beku ya. Jadi ikan itu kalau baru datang dari mana kita nggak tahu dia makan apa, biasanya kasih aja cacing beku atau pas masih kecil. Tapi pelan-pelan biasakan pelet. Fungsinya apa? Salah satunya itu biar praktis, karena cacing beku itu penyimpanannya juga susah, kadang-kadang udah ini juga dia apa namanya gampang rusak ya, kalau udah hampir sebulan gitu rusak. Nah, sementara kita kan kadang-kadang nggak punya waktu untuk beli itu, dan boros juga kalau beli yang versi kemasan di tukang ikan gitu. Jadi kalau pelet ini relatif lebih hemat menurut saya. Ini bahkan saya kasih makannya sehari sekali aja cepat gede dia, kita habis itu. Terus efeknya memang dia bagusnya untuk yang warna-warna merah ya. Jadi kayak gini nih, ini akhirnya dia ada warnanya, jadi ada orange-nya gitu. Kalau yang merah gini makin merah. Tapi yang biru juga ada orange sedikit. jadi memang dia pelet itu cenderung menaikkan warna merah. Tapi masih bagus lah, masih bagus. Nah, itu untuk makanan, untuk ikannya ya. Kemudian yang paling banyak ditanya juga sama teman-teman itu tanamannya. Nah, saya sempat bereksperimen karena saya nggak suka yang palsu-palsu ya. Misal kasih tanaman palsu yang apa, yang free maintenance juga. Kalau dibikin aquascape juga saya nggak ada waktu untuk maintenance-nya juga ya, karena sibuk banget. Kadang-kadang ini saya nggak urus, kadang-kadang sebulan tuh cuma ngasih makan gitu aja, nggak digosok, nggak apa. Alhamdulillahnya sih kualitas airnya bagus, filternya bagus, jadi dia bening aja dan nggak jamuran, nggak lumutan segala macam. Nah, tapi untuk tanaman, karena mungkin ini airnya agak panas ya, agak hangat, tidak dingin banget, itu airnya cocok untuk diskus. Maka untuk tanaman itu memang nggak semua tanaman survive. Nah, di video-video sebelumnya itu saya tunjukkan tanaman yang beli di tukang ikan itu yang 2000-an itu loh ya, yang udah ada pot-potnya itu, ternyata itu mati semua. Bertahan sampai hampir setahun ada. Itu termasuk itu yang ini sisa-sisanya ini kayak gini. Cuman akhirnya dia mati juga gitu, karena memang juga kadang-kadang kurang cahaya juga ya, karena saya nggak full nyalain cahayanya 24 jam gitu. Kalau aquascape kan harus 24 jam. Tetapi tenang, bagaimana yang tidak standar aquascape yang aman buat diskus tapi tanaman bisa hidup, bahkan nggak ada tanahnya. Ini cuman saya kasih batu-batuan aja, nggak ada tanahnya, tetapi tanaman bisa hidup. Ternyata bisa, yaitu pakai apa? Ini nama ada 2 tanaman nih yang survive dan cocok nih buat untuk setting-settingan begini. Yang satu tuh anubias, tuh yang pojokan sana ini yang ini anubias. Ini anubias jenis yang berbeda kayak yang ini sama ini. Ini subur, malah jadi subur dia. Yang lain mati, dia malah subur. Yang kedua kadaka. Ini kadakanya udah beranak pinak ini dari daunnya. Jadi teman-teman kalau mau setting ada tanamannya tapi nggak usah di maintenance, beli aja kadaka gitu sama anubias lah. Itu memang agak mahal ya, satu pot itu 30.000, sementara perbandingannya kan 3.000 kan, atau 2.000 malah yang tanaman biasa itu. Cuman dia hidup, tanaman biasanya mati gitu. Ya udah pakai itu aja, pakai pot itu aja, atau saya selipin di batu aja, itu udah hidup dia. Itu udah hampir setahun juga, lama juga itu kadang apa namanya anubiasnya itu. Mungkin nanti saya akan tambah biar agak gondrongan dikit tanamannya. Dan karena memang diskus tuh nggak perlu segondrong aquascape ya, kecuali dia aquascape-nya gede gitu, jadi diskusnya kecil, tanamannya gede. Nah kalau kayak gini biar didominasi diskusnya kan warna-warni, nah ini ya tanamannya dikit gitu aja teman-teman. Nah jadi ya gitulah teman-teman. Ini kalau bagi yang menanti-nantikan video update diskus, ini diskusnya udah segini nih, udah gede banget nih, udah berapa kali lipat ya dari pertama beli, itu hampir 10 kali lipat kali ya, atau ya hampir lah, mungkin 7 atau 8 kali lipat dari yang beli. Tapi emang macam-macam ya, sama makannya sama, semua kebagian tuh. Ada yang gedenya cepet seperti ini, yang merah itu, ada yang ini segini aja, ada yang itu sama ini sama ini malah dulu paling gede ini dari segini, padahal makan juga, bukan karena kalah makan, enggak, dia malah yang lebih galak gitu. Tapi mungkin memang begitulah ininya. Jadi itu teman-teman ya, update diskus saya. Jadi sekalian nih, kalau ada yang mau ditanyakan seputar akuarium ini dan juga melihara ikan diskus ini, silahkan ya di kolom komentar nanti.
Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini aja. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan ketik like dan dibagikan ya. Siapa tahu ada yang juga nyari informasi tentang hal yang sama nih teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk subscribe jika kamu ingin berlangganan video di channel ini. Jangan lupa juga dinyalain loncengnya agar tahu tuh kalau ada video baru. Jadi ada notifikasinya nanti teman-teman. Nah, terima kasih telah menonton video di channel ini. Sudah setia subscribe sejak dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.